Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Agustin dari PGMI 5C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yaitu model kurikulum berbasis kompetensi pada kurikulum 2013. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang rasional perubahan kurikulum, di mana perubahan kurikulum itu dilakukan karena adanya tantangan. Yang pertama adalah tantangan internal, di mana tantangan internal ini yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Karena dengan adanya perubahan kurikulum itu dapat mengembangkan atau meningkatkan atau memajukan sistem pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini berasal dari masa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Apakah kita membutuhkan pembaruan atau tidak? Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tentang penyempurnaan pola pikir, di mana penyempurnaan pola pikir ini yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pada masa yang akan datang. Kemudian tentang penguatan tata kelola kurikulum, di mana kurikulum ini dilakukan sesuai dengan menetapkan 2 standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi itu ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini berdasarkan pada Pancasila. Ada landasan yuridis. Landasan yuridis di sini yaitu berdasarkan kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa. Kemudian ada landasan konseptual yang terdiri dari referensi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid dan utuh. Kemudian ada selanjutnya yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Yang selanjutnya yaitu ada landasan empiris, di mana landasan empiris ini yaitu terjadi di beberapa sektor di Indonesia, namun di beberapa sektor lain, khususnya pendidikan di Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen kurikulum. Elemen kurikulum 2013 ini yaitu mengacu pada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama yaitu perubahan pada kompetensi lulusan, kemudian perubahan pada materi pembelajaran, perubahan pada proses pembelajaran, dan perubahan pada pola penilaian. Setelah adanya beberapa elemen perubahan itu, maka kita akan mengetahui apa saja yang berubah dari kurikulum selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar kompetensi lulusan, di mana seperti yang kita ketahui, standar kompetensi lulusan ini merupakan di mana suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari rumusan tersebut, maka kurikulum 2013 itu menghendaki peningkatan dan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membuat soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu bertujuan pada sekolah dasar itu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup bermandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pada masa satuan pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, sama seperti pada tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran. Apa kalian tahu apa itu strategi? Strategi itu adalah yaitu
urutan pembelajaran yang kita gunakan di dalam berbagai peristiwa belajar atau seperti prosedur atau langkah-langkah yang kita pakai saat kita akan mengajar di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam strategi yang ada. Yang pertama yaitu strategi penyikapan pembelajaran. Di sini di dalam makalah kita bisa melihat gambar ya. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi penyelidikan pembelajaran atau inquiry learning. Kemudian yang ketiga ada strategi problem atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis ilmiah. Di sini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berbasis penyikapan pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya atau hasil akhirnya. Kemudian yang kedua yaitu ada strategi penyelidikan pembelajaran, di mana strategi ini merupakan mempersiapkan anak untuk mengeksperimen sendiri materi apa yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana strategi pembelajaran ini diberikan adanya permasalahan nyata sebagai konsep untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran ini menggunakan media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada pembelajaran ilmiah, di mana proses pembelajaran itu dirancang sedemikian rupa agar peserta didik itu aktif mengkonstruksi konsep, hukum, ataupun tahapan-tahapan untuk mengamati. Setelah kita mempelajari tentang strateginya, sekarang adalah metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu adalah metode pembelajaran itu merupakan yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Yang pertama ada metode pembelajaran explain non-explain, di mana di sini yaitu metode ini meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar, kemudian mendiskusikan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu ada metode naskah kooperatif, di mana mengajak peserta didik untuk berpasang-pasangan dan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran jigsaw, di mana metode ini membagi kelompok, setiap anggotanya akan dibagi kelompok kembali, kemudian menjadi tim, dan masing-masing materi yang diberikan kelompok itu akan secara berkelompok mempelajari materinya atau membentuk suatu kelompok kecil. Kemudian yang selanjutnya ada metode berbasis masalah, di mana metode ini dilaksanakan dengan cara memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Selanjutnya ada yaitu mind mapping, di mana di sini yaitu metode yang digunakan adalah yang dilakukan oleh peserta didik dengan berbagai teknik untuk kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek. Kemudian kita akan membahas selanjutnya di sini yaitu evaluasi pembelajaran kurikulum 2013, di mana evaluasi ini yaitu dapat kita lihat dari kita mengumpulkan data-data tentang kenyataan sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa. Kemudian selanjutnya kita di sini akan membahas tentang
pengolahan kelas pada kurikulum 2013, di mana pengolahan kelas yang dapat kita katakan di sini merupakan pengolahan yang tertuju pada siswa. Di sini yaitu dapat kita lakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka pengolahan kelas yang aktif. Kemudian, lingkungan belajar yang kondusif merupakan sasaran pengolahan kelas yang utama. Kemudian, dengan lingkungan belajar yang kondusif, proses belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Yang pertama yaitu menggali harapan siswa dan guru pada penerapan pengolahan kelas. Yang kedua, menetapkan aturan dasar pada pengolahan kelas. Yang ketiga, menetapkan prosedur dan rutinitas pengolahan kelas. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.